saya juga posisinya hijrah dari Bogor ke Jakarta. Ke Jakarta. Iya. Walaupun tidak terlalu hijrah ya. hijrah. Pulang pergi. Kalau kau melangkah, sekali melangkah, pantang surut mundur ke belakang. Itu orang Melayu, Bos. Wah iya benar. Ini Sekali nyebrang lanjutin aja. Lanjut, Bos. Berenang aja. Orang nggak terus. tahu kadang kita susah apa enggak ya kan, tapi jalani hidup. Jangan pernah mundur. Yakinlah bahwa setiap keringat kita itu dibalas sama Tuhan. Setetes air yang masuk tenggorokan kita pasti terasa. Apalagi puluhan keringat yang jatuh, pasti ada nilainya. Masya Allah. Dan itu dibalas oleh Tuhan. Memang yang sangat dicintai itu pacar selingan. Termasuk RDI adalah salah satu salah satu radio yang sangat mensupport. Kali ini bersama Andrigo. Podcast RDI. Siap. Judul podcastnya sebenarnya Si Paling Dangdut. Si Paling Dangdut ya. Cuman kalau Bang Igo kan ini sebenarnya bisa dibilang si paling Melayu sebenarnya. Paling Melayu ya. Asik. Apa kabar Bang Andrigo? Sehat, alhamdulillah sehat. Mas Tommy sehat. Sehat. Yang penting sehat itu. Kalau akhir-akhir ini kita sering ngelihat di TikTok wirawiri lagu Pacar Selingan. Itu ini nih yang punya nih. Pacar Selingan dirilis berapa puluh tahun yang lalu sebenarnya? Kayaknya 11 tahun yang lalu kali ya. 11 tahun yang lalu. 2013 digital, 2015-nya YouTube kalau nggak salah. Wow. Tapi lagu tuh muter ya? Muter. Kita benar. rilisnya udah berapa tahun lalu, sekarang naik lagi. Banyak yang pakai soundnya. Alhamdulillah. Iya. Berkah itu. Bukannya, itu kan ya? Kok gue lupa sih? Hati-hati. Ini cintaku kelepek-kelepek dia. Bukan. Bentar, Pacar Selingan. Bentar. Hatiku dong. Hatiku hanya mainanmu itu. Kenapa gue lupa sih? Iya. Nah sekarang ini karena lagi bulan Ramadan, ternyata menjelang Idul Fitri juga Bang Igo membawa kabar baik. Jadi ada single Ramadan sama single Hari Raya. Hari Raya, benar. Nah ini boleh diceritain nih ke podcast kita nih sebenarnya. Mau kabar baiknya apa nih sebenarnya? Ya kalau dari lagu Ramadan Cinta, namanya judulnya Ramadan Cinta. Ramadan Cinta. Nah, jadi sebuah refleksi dirilah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Makanya lagu ini menceritakan tentang kecintaan seorang hamba kepada Sang Pencipta. Jadi memang lebih kepada refleksi diri aja terhadap yang biasanya kita di luar Ramadan kita mungkin ada bolong-bolong, ada sedikit males gitu kali. Males. Nah, ya, ibadahnya makanya susah. Jadi Ramadan itu kan disebut sebagai syahrul ibadah, bulan ibadah. Iya. Nah, kemudian syahrul jihad. Iya. Apa yang dijihadkan Ramadan kan? Nah, melawan hawa nafsu, melawan amarah. Jadi Ramadan juga sebagai bulan perdamaian. Apa yang didamaikan Ramadan bagi lagu ini gitu? Tadinya kita sama teman ada clash, ada masalah, nggak teguran. Nah, Ramadan membawa kita hadir, membawa kita menuju tempat perdamaian tadi. Oh, begitu. Nah, berbesar hatilah kita. Di lagu Ramadan Cinta itu, cinta kepada Tuhan dan hablum minannasnya jalan. Oh, hablum minallah sama hablum minannasnya jalan. Dan itu lagunya juga masih seputar nada-nada pop Melayu ala Andrigo berarti ya? Pop Melayu ala Andrigo. Oke. Sudah dirilis beberapa waktu yang lalu, berarti sekarang udah bisa dinikmati ya? Dinikmati. Oke, jadi itu lagu refleksi nih. Yang biasanya kita berburu takjil, sekarang berburu pahala. Benar, betul itu, berburu pahala. Iya kan ya, orang kan harusnya mindsetnya beda gitu loh. Masa berburu takjil mulu. Benar. Jadi kita berpacu dalam ibadah, berpacu mencari keberkahan. Nah, bagaimana lagu menjadi media dakwah juga bagi kita untuk mengajak diri pribadi kita dan orang-orang para pendengarnya.
Oke. Itu lagu Ramadan Cinta. Ramadan Cinta. Jadi dakwah tipis-tipis lah ya. Benar. Karena walaupun ada yang lagu tadi pacar selingan soal hati-hati, soal cinta-cinta, ada soal religi juga. Religi. Emang harus balance, Bang. Benar. Harus seimbang. Harus Bang Igo seimbang, ya. Iya, betul. benar. Oke. Nah, kalau buat seorang Andrigo sendiri, momen Ramadan tuh yang paling ditunggu apa sih? Kayak yang paling kayak sebenarnya setiap tahun ditungguin nih. Yang paling ditungguin pertama tadi jelas ngabuburit, ya kan, berburu takjil. Iya. Yang penting, yang jelas yang paling ditunggu itu setiap gerak langkah kita itu penilai ibadah. Oh iya sih. Itu paling ditunggu gitu kan. Makanya sebagian orang tuh banyak dia kadang bahagia aja pahala menyambutnya. Iya, senyumannya benar. pahala. Iya kan. Yang paling penting berburu takjil itu makanan khas-khas yang kita sukai. Oh iya. Ngomong. Ngomongin makanan. Ngomongin khas. makanan. Iya. Andrigo tuh dari Riau. Riau, Pekanbaru. Dari Riau Pekanbaru. Nah, di sana tuh khasnya apa, Bang Igo? Kalau makanan udah pasti ikan patin asam pedas. Itu buat buka langsung. Oh enggak. Kalau buka sih Andrigo takjil, takjil biasalah kayak goreng-gorengan sebagainya. Kalau Andrigo di sana gorengan juga banyak. Cuman Andrigo kan tidak pecinta yang manis-manis. Oh. Jadi memang kalau di rumah itu dibiasain kalau udah buka puasa itu minum, nanti udah nasi ada, udah. Oh langsung berat ya? Ada, kue-kue itu ada. Ya, kurma itu ada. Cuman Andrigo kurang menikmati begitu-gitu. Iya. Ada sih temen Tommy juga ada yang kalau buka tuh langsung nasi Padang. Iya. Itu ada atau Indra atau mau nasi Padang, nasi mie glosor. Asal yang goyang Padang ya. Membatalkannya dengan goyang nasi Padang. Oke. Nah kalau di Pekanbaru di Riau ya. Riau. Itu ada tempat ngabuburit yang favorit misalnya kayak apa ya di pinggir jembatan banyak atau di sambil trek-trekan motor gitu. Kalau Riau itu banyak, dia ada jembatan Siak. Jembatan Siak itu 123. Nah, tapi sih biasanya orang selalu ke Purna MTQ karena itulah tempat perkumpulan anak muda, keluarga biasanya. Namanya Purna MTQ. Tempat pernah. Berarti itu buat apa TPA gitu ya berarti ya? Iya. Tempat belikan Al-Qur'an. Iya, tapi sekarang dulu di situ juga gedungnya dipakai untuk perfilman Indonesia dulu 2007. Jadi itu tempat orang setiap Ramadan hiburan perkumpulan di sana. Nah, di Jalan Sudirman. Oke, tapi kan selama berkarir ya, berarti udah kurang lebih 13 tahun berkarir, berarti benar. Sudah menetap di Jakarta nih atau bolak-balik Riau Jakarta? Udah, jadi Andrigo itu dulu pergi ke Jakarta itu karena menghindari PNS. Waduh, pegawai. Ini fun fact nih harus diungkap nih. Dulu PNS. Jadi dulu zaman dulu itu gubernur itu biasanya untuk pegawai itu 2010 itu nggak ada tes online. Alhamdulillah karena kita berkomunikasi baik, dikasih penempatan berdua sama teman. Nah sekarang teman saya udah tinggi jabatannya. Saya menghindari pegawai itu karena gini. Biasa seniman itu ada passionnya kali ya. Jadi kan mikirnya bangun pagi, pakaian rapi, nah itu kan nggak bisa. Nah, akhirnya udah selesai kuliah, wartawan juga saya wartawan itu tuh, selesai kuliah hijrah ke Jakarta. Oh gitu. Itu awalnya 2010 awal. Itu dia. Baru tahu. Jadi dulu tuh sebenarnya lulus kuliah itu udah mau diarahin kerja PNS. Tapi selama kuliah berarti udah aktif nyanyi tuh, udah tahu bakat-bakatnya dari mana tuh? Udah, jadi dulu 2008 saya pernah ikut Peksiminas namanya. Apa nih? Pekan Seni Nasional. Jadi seluruh universitas negeri swasta di lomba di sana. Itu dulu Sam Bimbo, jurinya ada Anes Monica, yang popnya Andrew kebetulan ikut vokal grup waktu itu. Vokal grup. Dapatlah juara 2. Jadi itulah mulai hobi musik dan sebagainya. Dan di kampus akhirnya ditunjuk teman-teman jadi ketua Sanggar Kasimia. Kasimia itu sanggar musik di kampus UIN. UIN Suska Riau yang baru-baru ini viral masalah kapak itu.
dibacok pasangannya. Iya benar. Itu kampusnya Enrico? Itu kampusnya saya. Waduh, oke nanti kita ulik ya berarti. Itu dia. Kenapa jadi ulik kasus asmara? Tapi kan gini, maksudnya gini, Bang Igo. Kalau orang tua itu kan zaman dulu pengennya anaknya mah PNS, nanti ada pensiunan, nanti dapat gaji yang tetap gitu kan. Nah itu pas ketika Enrico memutuskan mau ke Jakarta, ngejar karir, ngejar nyanyi gitu. Itu tanggapannya gimana dulu? Iya orang tua pasti kesal, pasti ya maaf ya kita orang kampung ya biasanya paling suka tuh anaknya dipanggil bapak gini-gini gitu kan. Oh iya, kayak dihormati lah ya karena pegawai gitu, kan? Gitu ya. Nah cuman memang pola pikir saya waktu itu yang mungkin sedikit dangkal lah, gitu ya, pikirnya wah pasti ribet, karena nggak biasa bangun pagi, nggak biasa rapi, jadi menghindari hal itu gitu loh. Nah, jadi sampai sekarang juga orang tua saya selalu bilang kalau pulang gimana capek nggak, begitu kan. Cuman kan seusia kita ini kan tidak muda lagi dan tidak bisa lagi untuk kalau hanya ikut kerja di kantor bisa aja. Cuma kan ya prasenya udah habis menurut saya. Oke, berarti sekarang fokusnya sih di karir aja ya. Karir musik. Dan memang sebenarnya ketika memutuskan untuk berkarir itu kan lagu-lagu lumayan lah ya, maksudnya bagus lah secara kontrak juga sama label besar waktu itu Naga Suara, sampai sekarang bareng sama Naga Suara gitu kan ya. Berarti sebenarnya ada hikmah yang diambil lah ya, maksudnya ada value juga yang didapat dong sebenarnya ketika memutuskan untuk berkarir di Jakarta dan bernyanyi gitu. Enrico selalu berpikir seperti ini Mas Tommy. Jika engkau tidak seberapa di negerimu, maka berlayarlah ke negeri orang lain, jadikan harapan dan doa sebagai perahu untuk kau berlayar. Wah ini kuat nih. Gitu. Harapan dan doa jadi perahu untuk berlayar. Iya, Enrico yakin bahwa ketika Tuhan menghijrahkan Enrico Jakarta, bukan untuk menghinakan Enrico, pasti untuk mengangkat derajat Enrico. Paling tidak nih, pulang kampung orang tahu kita artis Naga Suara. Asik. Kita artis ibu kota. Iya kan? Artis ibu kota. Kan itu ada suatu hal yang menarik. Gitu loh. Setetes air yang masuk tenggorokan kita pasti terasa. Apalagi puluhan keringat yang jatuh, pasti ada nilainya. Dan itu dibalas oleh Tuhan. Wah ini pandai berpuisi nih orang Melayu nih ya. Itu aku yakin lah. Jadi memang ini ajakan juga buat kita buat berani merantau ya. Berani merantau. Genzi nih misalnya lagi nonton. Ya. Hijrah lah ya. Hijrah, meski harus hijrah ke Jakarta. Makanya Anda bisa bilang, jika engkau tidak seberapa di negerimu, maka berlayarlah ke negeri orang lain. Jadikan harapan doa sebagai perahu untuk kau berlayar. Yakin, aku yakin, insya Allah pasti dapat. Benar. Karena sekarang saya juga posisinya hijrah dari Bogor ke Jakarta. Walaupun tidak terlalu hijrah ya. hijrah. Pulang pergi. Yang penting niatnya kerja. Itu berkah itu. Ya. Kan lagi lihat teman-teman di studio nih senyum semua berkah. Betul. Karena memang Jakarta tuh berbagai macam manusia lah ya. Manusia, betul. Dari daerah mana aja ada suku, pulau dan macam-macam lah ya. Nah, karena tadi ya kita lihat nih Bang Igo nih pandai merangkai kata ya. Berpuisi gitu. Dan bijak gitu ya. Insya Allah. Ada nggak kata-kata apa quote yang jadi pegangan hidup seorang Enrico? Yang jelas tadi Enrico bilang, ya kan? Enrico yakin betul bahwa Anda selalu pikir gini, setetes air yang masuk tenggorokan nih, jangan pernah ragu-ragu melakukan sesuatu. Jika engkau ragu melakukan sesuatu, maka engkau telah mengaktifkan seluruh kelemahanmu. Jangan pernah ragu, bos. Kalau kau sekali melangkah, pantang surut mundur ke belakang. Itu orang Melayu, bos. Wah iya benar. Sekali nyebrang, lanjutin aja. Lanjut, bos. Berenang aja. Orang nggak tahu kadang kita susah apa enggak ya kan, tapi jalani hidup. Jangan pernah mundur. Yakinlah bahwa setiap keringat kita itu dibalas sama Tuhan. Jadi gini. Ketika Tuhan memberi cita-cita, harapan yang kita pikirkan, maka Dia telah melengkapi syarat untuk menggapainya. Tinggal kita gimana cara menggapainya. Apakah menggapai dengan cara beribadah diselingi, atau dengan kemaksiatan diselingi, bagaimana cara? Terserah kembali kita. Ke orangnya. Cepat lambatnya kita menentukan. Benar nggak? Jadi kalau Mas Tommy punya cita dan harapan,
itu kan pemberian Tuhan. Iya. Tuhan sudah melengkapi untuk menggapainya. Tinggal cara menggapai seperti apa, mau cepat atau lambat, gitu bos. Ikhtiarnya aja kayak Ikhtiarnya. gimana? Oh, oke. Menurut Andrigo benar apa enggak ya? Iya. begitu Tapi aja. ini insight, ini masukan, ini menarik nih. Apalagi kita lagi sama-sama belajar ya Bang ya, Iya, di bulan benar. Ramadan ini kan Betul. Ilmunya tuh harus ditambah. Iya. Berarti secara prinsip karena tadi ya, orang Melayu, orang Sumatera udah nyebrang ke Jakarta, hajar karir. Bos, harus. Apa aja dihajar. Betul. Berarti secara bernyanyi ya, 15 tahun lebih lah ya di Jakarta, berarti ya tadi ya pasang surut, hajar aja Hajar pokoknya. aja. Ini namanya lika-liku hidup ya. Kalau nggak mau punya lika-liku hidup, jangan hidup. Iya. Kita hidup untuk yang maha hidup. Benar nggak? Itu. Kalau ngomongin soal nyanyi, berarti pengalaman naik turun, apa ya, pahit, senang, sedih, suka, duka, yang paling diinget nih dari seorang Andrigo apa sebenarnya nih, selama ini? Jadi pahitnya luar biasa. Jadi dulu gini, pertama Andrigo ke Jakarta, Iya. itu kan ini biar nggak lupa juga dari sejarahnya. Iya, sejarahnya. Dibawa sama Pak Harhat Abbas pertama ketemu. Farhad Abbas, pengacara. Pengacara. Niat dan niat. Iya. Oh, oke. Alhamdulillah 2011-10 kalau masih ada di YouTube, itu hampir waktu itu kita meeting sama Opa di Dahsyat CTI. Oh, Opa Das ya. Opa Jaja yang putih rambutnya. Iya, Alhamdulillah kita hampir tiap minggu tuh nyanyi di Dahsyat. Jadi Andrigo punya lagu dulunya Demi Cinta, duet sama Hani. Jadi memang AMNC luar biasa waktu itu. Aku ngasih Farhat lah ya sama Pak Hitanu, mungkin ada kasih kita tiap minggu, termasuk lagunya si Butiran Debu. Oh, sempat Aku nyanyi. terjatuh dan gitu kan. Nah, jadi kita beberapa orang nih, cuma memang waktu itu di meetingin karena jujur aja mungkin waktu itu pas meeting sama almarhum Olga, ya mungkin yang bisa di framing untuk bagus ini ya si Rumor waktu itu. Oh, Rumor. Karena Iya, kita iya. memang pertama saya duet sama cewek, kemudian Melayu tuh kurang waktu itu di zaman itu ya, kurang apalah karena udah mulai redup Melayunya. Itu mulai kita masuk di industri musik. Nah, 2013 Andrigo udah nggak di Farhat, baru berjuang ke Naga Suara. Oh. Dan itu luar biasa. Iya. Dari Ratu Plaza ke naik dulu nih, pada busway ya. Oh, ke busway. Iya. ya Transjakarta zaman dulu ya, Transjakarta ya. Ke Sarinah, dari Sarinah jalan kaki. Andrigo tuh hampir setiap pagi, setiap siang sholat, duduk di masjid. Ya apa yang sana itu? Cut Mutia. Bukan, Cunyak Din ya. yang Cutnya sana. Din. Nah, yang Iya, sana. sebelah. Nah, ya, di itu kan sana. memang dekat Naga Suara kan. Benar, berjuang itu luar biasa. Singkat cerita itulah Andrigo bisa masuk Naga Suara itu luar biasa. Makanya Andrigo yakin Iya. perjuangan itu nggak ada sia-sia, bos. Oh, benar. Pasti ada jalan. Berarti itu istilahnya masih ngekos lah ya. Masih Jakarta ngekos, masih ngekos, masih yang ala kadarnya. Kalau saya ceritain, makan mie Senin Kemis yang gitu-gitu. waduh, susah lah mau cerita pokoknya, ya kan? Nah, tapi itulah kehidupan bahwa kita jalani dengan rasa senyum. Mas Tommy dan teman-teman mungkin merasa yang merantau gimana. Iya, benar sih. Tapi benar nggak sih. mungkin kita mundur ke belakang, bos. Betul. Pantang pulang sebenarnya. Pantang pulang sebelum sayang. Itu dia. Iya. Oke. Berarti dan akhirnya kontraklah sama Naga Naga Suara. rilis sebagai solo. Apa dulu sebenarnya sempat diproyeksi ngeband? Karena kan sebenarnya pop Melayu itu kan identiknya sama band ya, Bang Igo ya sebenarnya. Cuman Pak Rahayu mungkin nggak punya pikiran lain, ya kan. Akhirnya Andrigo solo dapatlah lagu yang ya Pacar Selingan itu. Alhamdulillah dengan Pacar Selingan itu mulai kerasa itu 2016. Iya. Dulu 2016 itu RBT masih bagus. Iya. Dan itu wah memang zaman-zaman itu panen sekali Ya, rezeki. nyayur. Iya, Rezeki. RBT kan Iya, rezeki bantuan Tuhan. Ya kan? Itu dia. RBT. Iya, bener itu. Iya. Benar. Oke, dan sekarang pun dengan mempertahankan eksistensinya ya tadi ya, Benar. tetap berkarya, Betul. tetap rilis lagu, Lagu. gitu ya. Oke, kalau yang Pacar Selingan ini kita boleh flashback ya sebenarnya, karena kan memang lagu ini sekarang soalnya juga ada yang remix lah, ada yang Banyak sekali. macam-macam lah ya gitu kan. Nah itu backstory-nya gimana nih kalau sejarah si Pacar Selingan ini? Jadi dulu Pak Rahayu itu panggil Andrigo ke kantor untuk recording lagu Cium, Cinta Ini Untukmu. Wah,
Ada aja idenya iya nih. kan? Cium kan? cinta ini untukmu. untukmu. Iya benar juga Kalau sih. Uci untukmu cinta ini, ya Oh, kan? iya. Jadi kan, Kalau cium Uci oh jangan. punya yang lain. Uci suci. Cinta teman saya juga itu. Iya. Jadi akhirnya sampai Naga Suara, Mas Yogi bilang, Igo, kamu penyanyi baru, sayang kalau recycle lagu lama. Lagu lama itu Pak Rayu punya, lagu Repa Band kalau salah. Saya punya lagu, judulnya Selingkuh. Oh, Yogi RPH. Iya. Gue denger nih lagunya. Iya. Oh, asik Mas Gi. Take vokal dong guide-nya. Mas Gi, saya bilang, kalau selingkuh kayaknya banyak ini. Kita coba bikin lagunya Pacar Selingan. Oh. Cek YouTube, dicek YouTube. Nggak ada Pacar Selingan. Oh iya. Udah tuh judulnya, saya bilang kan. Udah saya balik. Pak Rayu itu SMS ya, SMS handphone saya kan handphone center itu kan. Di SMS lah sama Pak Rayu. Dan saya nggak bisa balas karena nggak ada pulsa, Mas. Iya kan? Benar demi Allah saya nggak bohong. Akhirnya saya ke orang tua, dulu kan CM, call me gitu. Oh iya. CM 808 gitu-gitulah kan. Akhirnya orang tua telepon kan, baru dikasih pulsa. Akhirnya baru ke Naga Suara. Naga Suara akhirnya masih ingat Andego itu 24 Oktober 2014 jam 14 sekian lah. Masih ingat begitulah. Masuk ruang Pak Rahayu, akhirnya Andego kontrak eksklusif sama Pak Rahayu. Oh, di situlah ya. Iya. Itulah mulainya. Mulailah ya. Jadi memang solo aja nih proyeksinya. Solo aja. Single fighter. 2000 berapa ya? Andego pernah duet sama Dodi, namanya Doa. Dodi Kangen Band. Doa di YouTube ada Doa Dodi Andego. Oh, Doa. Judulnya Cinta Yolanda. Oh, iya. Ya kan? Iya, pokoknya Yolanda. ada aja judulnya. Ada aja. Jadi launching lah dekat daerah Senin launching. Tapi ya tidak kurang promosinya. Iya. Memang yang sangat dicintai itu Pacar Selingan. Termasuk RDI adalah salah satu salah satu radio yang sangat mensupport. Iya. Bayangkan dulu Andego seluruh kegiatan religi RDI akustik semua, pokoknya sampai Lebaran kedua ada acara di Season City ya, sama Ipan Gunawan semua. Andego tetap dipakai RDI. Jadi kalau RDI apapun insya Allah kita datang karena memang mensupport kita. Nah itu ada nilainya di dalam sejarah musik Andego sama RDI. Makanya luar biasa itu. Terima kasih juga nih teman-teman RDI semua luar biasa. Oke, supporters nih buat Bang Igo ya. Karena memang kalau kita lihat cukup unik ya, konsisten dengan genre pop Melayunya dan bahkan sekarang ketika ngerilis lagu religi pun juga sama gitu kan ya. Betul. Tadi ada Cinta Ramadan dan ternyata setelah ini juga sudah dirilis lagu Zabin Takbiraya. Zabin Takbiraya. Ini juga tentang tema religi, itu lebih ke Lebaran kalau ini. Lebaran. Jadi terima kasih kepada Ramadan, kangen kepada kampung, minta ampun pada orang tua sepaket. Makanya ada liriknya, Ramadan membawa berkah, Lebaran membawa tawa, ya kan? Nah, itu ada lirik segitu, lupa juga Anda. Gitu. Jadi saking banyaknya. Nah, terus rasa senang, cinta kita, suka ketemu keluarga, mohon ampun pada orang tua. Jadi benar-benar mencapai kemenangan gitu. Jadi tadi dibilang juga kan, Anda bilang Ramadan sebagai Syahrul Fath, bulan kemenangan. Apa yang dimenangkan Ramadan? Orang yang akhirnya di akhir Ramadan itu mendapat kemenangan, menjalankan 30 Ramadan dengan penuh sukacita, dengan penuh ibadah. Itulah Lebaran semua orang dapat, tapi Idul Fitri nggak semua orang dapat. Siapa yang dapat? Orang yang bertakwa di saat Ramadan, dia menjalankan dengan penuh ketekunan kepada Allah. Itu dia. Itu dia, Mas. Bener. Iya kan Ramadan semua orang dapat. Bener. Tapi yang dapat benar-benar manfaatnya, syafaatnya, dapat ridho Allahnya itu hanya orang-orang tertentu yang tadi fokus ibadah. Benar. Tidak mencari yang lain. Betul sekali. Tidak perang sarung. Tidak perang petasan. Benar. Oke. Nah, tapi ngomong-ngomong soal lagu, soal musik, berarti emang sudah lebih fokus ke pop Melayu ya. Nah, sekarang kita mau ngomongin seputar pendidikan. Karena Bang Andrigo ini tadi puitis ya. Iya. Berarti banyak belajar. Terus dengar-dengar juga
S2 ya kuliah? Iya, alhamdulillah. Apa S3 ini sebenarnya? S2 dong. Oh, Tapi S2. insya Allah, Andrigo udah mulai mendaftar juga. Udah ada peluang kita mengejar doktor lagi. Oh, Insya Allah. gitu. Doain lah, bismillah. Jadi kemarin S1 di UIN Suskariau. Suskariau itu komunikasi. Itu administrasi negara, sosial politik. Sosial politik, iya sih, iya. Terus ini berarti ngambil S2 komunikasi politik. Jadi S3-nya mungkin komunikasi juga rencana. Oke, berarti sekarang nih ada kesempatan buat ngajar dong sebenarnya. Iya, jadi Andrigo jadi udah berkomunikasi beberapa swasta, karena swasta ya, Andrigo komunikasi. Alhamdulillah ada beberapa juga, tinggal kita komunikasi lanjut aja. Karena memang Andrigo tuh pengen jadi, nggak tahu lah, selain bernyanyi pengen jadi seorang akademisi, ingin jadi dosen, ya kan? Punya passion ngajar gitu. Iya, pengen gitu, suka aja gitu. Berbagi kali ya. Iya, jadi ada teman saya juga penyanyi, dia dosen juga di Banten kan, di Tangerang. Di Nias. Bukan. Ada cewek. Oh, cewek. Iya, oke. Yang ngisi vokal cewek Pacar Selingan, namanya Tika Krisyanti. Nagaswara juga dulu. Oh, oke. Terus komunikasi sama dia. Ayo bang, ini. Saya tertarik itu, karena saya pengen, passionnya nggak tahu lah ya, pengen aja gitu, karena nanti gue suka ngobrol, suka berdiskusi deh. Gitu, iya sih, iya benar juga sih ya. Tapi kan tadi sempat ngambil kabarnya komunikasi politik. Ya? Apa juga tertarik di dunia politik nih, Andrigo? Andrigo tuh dari dulu sudah banyak sekali partai. Dan alhamdulillah sekarang ini masih juga salah satu partai besar. Andrigo tuh wakil ketua DPW Provinsi Riau. Oh, jadi salah satu wakil partai. ketua. Iya, satu partai. Memang saya nggak terlalu mau expose. Oh gitu. iya. Yang gitu-gitu tuh, karena kadang-kadang teman-teman followers kita nggak suka yang gitu-gitu dia. Iya sih, benar sih. Tapi dipercayakan. Banyak sekali partai yang pengen kita gabung gitu semua. Cuman kan ya udahlah, saya bilang kalau mau aja, tapi saya ya jelas saya tidak bisa full time untuk sana, tapi kalau untuk diskusi ide sebagainya insya Allah bisa. Tapi kalau untuk, apalagi saya di Jakarta kan, tapi mungkin abang-abang kita di Riau punya pandangan lain, minimal masuk Andrigo, ayo gini, ajak kawan-kawan yang lain, mungkin gitu ya. Gitu. Berarti ini sebenarnya agak panjang ya nanti ya jangkanya. Bisa jadi misalnya ini kan banyak juga ya penyanyi, musisi, artis yang akhirnya ke DPR RI, ke DPD lah, macam-macam politisi. Betul. Atau menjadi pejabat publik gitu kan. Apakah Andrigo juga kepikiran nanti nextnya nih 2009 saya udah caleg DPR RI, Mas. Oh, udah pernah nyalek? DPR RI, dan saya udah, Bupati itu udah nelpon saya karena PAW-nya saya, Mas. PAW itu apa? Penggantian terwaktu. Oh iya. Calon yang DPR terpilihnya calon gubernur, kan itu kan naik kita. Nah, itu tanya Pak Rahad waktu yang masukin saya. Pas saya besar juga partainya. Cuman karena saya nggak paham apa-apa, ya orang main duit, ya kan? Nah, kita nggak jadi, Mas. Nah, 2014 kemarin juga ada PAW juga, Mas. Tapi saya nggak mau ke kabupaten. Iya. Saya ikut sering juga, Mas. Orang masukin, masuk aja. Saya bilang masuk gitu kan. Tapi kita nggak pernah terjun gitu, karena nggak terlalu apa gitu. Iya. Yang fokus Andrigo adalah musik. Karena apa? Musik genre Melayu adalah jalan tol bagi Andrigo. Untuk mencapai titik di industri musik Indonesia. Iya. Makanya dengan nomor cantik Pacar Selingan ini, ya kan, pacarnya itu bagi Andrigo nomor cantik. Udah kayak handphone. Iya kan? Nomor handphone aja nomor cantik. Jadi memang tentu punya harapan besar lah bagaimana Andrigo di industri musik ini. Iya, benar sih. Tentu tidak melupakan tadi pendidikan sebagainya, itu kan adalah bagaimana kita belajar berkomunikasi. Karena kalau di panggung juga kita dibutuhkan komunikasi. Iya, benar. Gimana kita kalau nengok audiens sebanyak itu kan? Bener nggak? Nah, iya. Grogi. Walaupun sampai sekarang masih grogi. Masih, Mas. Aduh. Ngomong-ngomong soal panggung nih ya kan, tadi kabarnya sempat grogi-grogi gitu kan. Kan udah sering nih ya, datang konser lah, ngisi acara lah. Nyanyi-nyanyi gitu lah ya. Kalau seorang Andrigo ada nggak ritual-ritual khusus nih sebelum manggung? Jadi, apa ada syarat dan ketentuan?
Saya hanya kalau manggung itu Mas, permen Mas. Karena saya grogi Mas. Oh, iya. Harus makan permen. Kalau nggak ada permen, pasti saya 1 kali 2 kali ke WC terus Mas. Uang kecil. Karena grogi sampai sekarang gitu loh. Iya, permen, iya. Jadi itulah cara ritual saya itu dengan makan permen tolak angin. Iya. Habis ini nempel sini nih. Iya. Sorry ya. Iya. Jadi permen Mas. Oke. Nah, itulah ritualnya untuk Iya. menjaga jangan grogi. Kalau orang kan teman-teman ada yang ngerokok, ada ini, ada itu, ya Oh, kan? enggak ngerokok, Andri? Oh, saya nggak pernah Mas. Saya alhamdulillah Mas ngerokok itu nggak pernah, alkohol nggak pernah, aneh-aneh nggak pernah Mas. Nge-vape. Nggak pernah. Elektrik? Sisa suka. Oh, shisha. Iya, itu aja. Iya. Saya belajar, Mas saya waktu kuliah di Pekanbaru itu, ibu saya belikan asbak rokok. Biar saya ngerokok. Saya nggak bisa ngerokok. Oh iya. Iya sih, memang sih ada yang orang yang nggak bisa, emang ada sih. Sama lah Iya. Mas, sama dengan minum. Orang Mas percaya, mungkin Mas Tommy pun nggak percaya. Andego tuh nggak pernah alkohol. Iya, Nggak pernah Mas saya sentuh Mas. Maca paling ya, maca ya. Nggak pernah. Kopi. Kalau kopi juga tidak pernah Mas. Kopi aja saya asam lambung Mas. Saya Ada nggak ya? pernah- saya nggak tahu jenis minuman gitu orang saya nggak tahu. Ini Gitu. apa berarti lebih banyak minum air putih? Air putih ya gitu. Teh. Saya teh tawar. Oh, teh Itu tawar. kesukaan saya Mas. Iya. Saya nggak suka manis. Oh, Gitu. Iya. Jadi orang kayaknya di dunia kita ini sebenarnya, ya kan, orang baik. Nah, saya nggak pernah Mas. Tapi di entertainment tuh cobaannya banyak loh, Bang. Itu Banyak dan maksudnya, saya suka Mas dunia gitu. Ya, Iya tapi kan? saya nggak pernah. iya kan maksudnya kita di backstage ya pada nongkrong lah, ngerokok lah, atau misalnya let's say ada Iya. minum-minuman tertentu lah Tentu gitu kan. ditawarin ya kan, nggak pernah Mas. Ya. Oh. Tanya lah yang mendampingi saya biasa RM dampingi saya nggak pernah. Saya nggak Oke. ada aneh. Kalau makan nggak nasi padang ada nggak? Udah bungkus. Itu aja. Riders makanan ada yang ribet-ribet? Nggak ada. Permen tadi. Ridersnya ada. Harus ada permen. Yang lain nggak pernah. Berarti sebenarnya lebih ke ya sederhana aja gitu ya, Sederhana, secara Mas. personal dan secara kepribadian gitu ya. Bagaimana Mas orang melihat kita itu mampu untuk mengolah panggung, mengolah audiens, itu lebih penting Mas. Iya. Daripada mikirkan riders. Oh penting sih riders, penting. Tapi saya nggak pernah, biasa normal aja. Oke. Mineral, gini nggak ada, mau ini, oh, enggak lah. Iya. Ngapain? Sekarang ini kan kita ngomongin mumpung di bulan Maret juga ya. Iya. Bulan Maret itu kan Hari Musik Nasional ya. Dan tren musik Indonesia sendiri itu perubahannya cepat banget nih. Betul. Kadang muncul DJ-DJ-an, kadang muncul hibrid, tiba-tiba pop Melayu, tiba-tiba Melayu juga sebenarnya stabil ya sebenarnya. Kalau Stabil. ngomongin Melayu itu Betul. stabil ya. Apalagi kan pengaruh lagu-lagu Malaysia itu juga stabil di pasar kita gitu kan ya. Kalau Andrigo sendiri ngelihat industri musik sekarang gimana dan peluang nih seorang Andrigo, karena kan sebenarnya regenerasi juga cukup banyak ya, Gen Z yang naik gitu-gitu. Kalau Andrigo sendiri gimana? Ya, yang pertama Andrigo ucapkan benar, Hari Musik Nasional, selamat. Hari Musik Nasional itu adalah hari rayanya para musisi bekerja seni. Betul. Ya kan? Nah, melihat industri musik hari ini itu luar biasa Mas perkembangannya. Artinya kita harus mengikuti perkembangan. Kita harus masuk. Kita nggak boleh idealis. Masuk. Makanya Andrigo selalu walaupun Melayu ada sentuhan reggae sedikit, Melayunya apa, dangdutnya ada. Harus ada Mas. Jadi kita harus ikuti tren, harus ikuti perkembangan dan sangat luar biasa. Sangat mudah sekali orang untuk mempromosikan karya-karyanya. Iya bener sih, tinggal upload aja bikin konten istilahnya. Iya. Kan? Saya suka tuh bikin konten, ya kan? Ada Kokris bikin gini-gini, bikin di TikTok posting. Dulu kan saya nggak suka, kita bukan nggak suka, nggak ngerti, ya kan? Nah, tapi setelah saya ngerti, paham, alhamdulillah, benar Mas, ada efeknya gitu. Oke, ngaruh ya kita Ngaruh bikin gitu. konten ya. Apalagi industri sekarang kita wajib untuk seperti itu. Kalau nggak kita ketinggalan. Iya sih, bener. Harus menjaga eksistensi tadi Mas, gitu loh. Iya. Bener nggak? Bener. Jadi eksistensinya selain ya tadi karya ya yang memang ada rilisan sama sosial media. Sosial media. Nah, Betul. oke. Berarti apakah juga Andrigo ini termasuk yang gadget addict nih orangnya nih? Sehari harus buka sosmed gitu atau? Oh iya Mas, hari-hari itu harus buka sosmed. Kadang saya suka, ada juga komen yang saya balas di TikTok. Saya kan biasanya posting nih, ada alhamdulillah ramai lah ya kan. Ada yang terbalas, ada yang nggak kebalas. Tapi
Saya kadang malah suka komen-komen, apalagi mereka ini lagunya lagu yang tragedi ini, tragedi itu. Ini bang, kisah aku, cerita aku. Oh, iya, Kalau Andrigo live di TikTok kan orang komen, ini lagu aku waktu SD bang, gini-gini. Jadi, wah kerasa tua juga ya, ya kan? Kerasa tua. Tapi memang lagunya relates dengan kehidupan sekarang. Iya sih, benar sih. Itu dia mas. Iya. Ya lagu ngomong soal hubungan kan selingkuh, pacar selingkuh tuh itu kayaknya ada ya setiap zaman ada. Setiap zaman ada. Cuman ya tadi lah, Sandi kok selalu bilang mas, lo nanya gimana bang, gini banyak. Cuman bagi Anda itu satu, kalau untuk selingkuh tuh mas ya, selingkuh itu gini, pertama itu seseorang yang dimaafkan kesalahannya karena pengkhianatan cinta pasti akan mengulang kesalahannya. Wah ini kuat lagi. Nah, maka tidak ada maaf bagimu bagi orang yang suka selingkuh mas. Oke. Selingkuh itu mas, meninggalkan seseorang yang kita anggap tak sempurna demi seseorang yang lebih tak sempurna mas. Oh sih, bener. Iya kan, kalau kita anggap pasangan kita nggak sempurna, kita cari orang lain, dia lebih nggak sempurna lagi. Kenapa? Dia tahu kita punya pasangan, tapi dia mau. Oke. Benar nggak Iya mas? sih. Makanya ini. kalau Andrigo, seseorang yang dimaafkan kesalahannya karena pengkhianatan cinta pasti akan mengulang kesalahannya. Jangan maafkan, udah tinggalin, cari yang baru. Gitu mas. Itu kalau Andrigo ya, tapi nggak tahu lah teman-teman sub RDI yang lainnya. Iya boleh. Tapi ini buat masukan Iya, buat bener, kita, mas. bener. Betul. Jangan sampai terjerumus di lubang yang sama. Jangan mas. Iya kan? Betul. Kita udah maafin tapi bisa jadi dilakuin lagi. Pasti itu mas. Iya. Seseorang tuh itu kan kebohongan mas, kebohongan hati perasaan. Jadi satu kebohongan menambah kebohongan yang lain. Wah, benar nggak mas? Iya. Mas Tommy udah makan belum? Karena malu sama Andrigo. Iya. Udah Andrigo sekali bohong ya. Di mana? Di sana 2 kali bohong. Oh, iya. Sama siapa aja? Sama teman-teman 3 kali bohong. Iya. Benar nggak? Bener. Tapi kalau jujur, saya belum makan, nggak ada kebohongan. Iya, langsungnya dikasih makan malah dapat rezeki. Jadi artinya satu kebohongan itu menambah kebohongan yang lain mas. Jangan bohong. Hati-hati nih ya. Apakah akan muncul lagu-lagu dengan tema bohong? Insya Allah Andrigo lagi persiapkan lagu single Pacar Selingan 2. Oh, pacar selingan dua. Itu mas. Iya. Insya Allah mudah-mudahan lebih best lagi. Ya kan lagi persiapan. Habis lebaran berarti kira-kira? Habis lebaran. Oke. Jadi memang lagi dikemas lirik di lagunya bagaimana itu bisa. Karena Pacar Selingan itu liriknya udah lengkap sekali mas. Dan itu relate sama kehidupan orang kapanpun. Sekarang. Nah bagaimana lagu baru itu memang minimal seimbang aja secara lirik lah. Betul. Oke. Itu, Kita tunggu karya Andrigo. Siap. Habis lebaran. Nah, ini lebaran mudik berarti ke Insya Allah Riau? mudik Andrigo. Oke. Ya, jalur darat. Nggak mungkin. Pesawat pasti. Tapi Capek Andrigo jalur Batam darat. dulu nanti. Oh, oke. Batam baru lewat laut ke kampung. Siap. Pokoknya sukses buat Bang Andrigo. Amin, terima kasih banyak. Semoga karya-karyanya juga semakin diterima sama pendengar, seluruh pecinta musik Indonesia, terutama untuk musik Melayu. Kalau misalnya pengen ngelihat live TikTok di mana, Bang Igo? Kalau TikTok, di TikTok Andrigo, namanya Andrigo PS. Andrigo PS tuh pacar selingan. PlayStation. Iya, itu dah. Pokoknya TikTok situ. Andrigo sering live tuh biasanya. Iya. Sore menjelang buka, jam 3 subuh, menjelang sahur. Gitu aja. Oh, oke. Oh, itu insya Allah biasa jam situ ramai. Orang komen-komen. Penting kan gipnya bos. Ya kan sawerannya. Sawerannya iya sih ya. Iya. Lumayan deh buat beli takjil. Iya itu mas, aduh kan kalau satu hari 200 aja kan, nah, sebulan berapa gitu kan dapat kan lagi. Tapi tadi lah memang banyak. Itu tadi kita harus mengikuti zaman tadi. Mas. Bener sih, bener. Bisa tidak. Yes, itu tadi ya. Memang banyak jalan buat berkarya, salah satunya tadi live dan sebagainya. Tapi intinya karya-karyanya ditungguin bareng sama Naga Suara ya. Oke, terima kasih buat Andrigo. Mohon maaf lahir dan batin. Siap, Mas Tommy, terima kasih banyak. Bentar lagi libur lebaran. Amin, mohon maaf lahir batin. Sehat-sehat semuanya. Amin. Thank you. Terima kasih buat semua kru yang bertugas. Kita ketemu lagi di podcast yang lainnya dan berikutnya. Dadah! Thank you, Andrigo. Thank you, Tommy. Thank you semuanya.